Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana pada saat ini Tuhan. Itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tetap sertai kami, tetaplah bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, biarlah terjadi seturut mau dan kehendak Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Siap memuji Tuhan? Siap. Mana suaranya? Haleluya. 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 Sekali lagi, mana suaranya? Haleluya. 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 Oke, kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Suka-sukamu Tuhan sambil digerakkan ya.
Ya, tiba saatnya kita akan mempersembahkan pujian kita kepada Tuhan. Pertama, saya persilakan kelas kecil. mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita yang ada di rumah. Dan yang terakhir, persembahan pujian dari guru-guru sekolah minggu. Yesus
mempersembahkan pujian kita kepada Tuhan. Sekarang kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua kembali bangkit berdiri, kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pertengahan ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami sudah menggunakan suara kami sudah menggunakan tangan dan kaki kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami akan menggunakan telinga kami ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biar kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati segala persiapannya. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Kalau sudah siap, pasang telinganya bagus. Pegang dulu sama telinganya. Pegang telinganya. Kasih bagus-bagus dengarnya. Kalau sudah siap, sudah pegang telinga. Mulutnya di apa? Ditutup. Tidak ada yang cerita. Ada tadi Tuhan kuliah. Tidak. Semuanya sikap duduk yang bagus. Bagaimana kalau mau dengar firman Tuhan?
Oke, karena semuanya sudah siap, Kakak Wanda mau tanya dulu. Minggu lalu belajar tentang apa? Oke, stop sombong. Nah, jadi sebagai anak Tuhan harus rendah hati, tidak boleh sombong. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita mau belajar tentang aku mau berbagi dengan kasih. Siapa di sini yang pernah berbagi? Saya. Pasti semuanya sudah pernah berbagi. Nah, sebelumnya kita baca dulu firman Tuhan. Yang bawa Alkitab, buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Sudah dapat? Dekat Roma. Sudah? Masih ada yang mendengar Kakak Wanda masih buka-buka Alkitabnya. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ayat 44. 1, 2, 3. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke, semuanya sudah baca. Kita mau belajar tentang cara hidup jemaat. Yang pertama, di sini kita mau belajar tentang apa, Kakak Wanda? Hari ini kita mau belajar bagaimana sih orang pada zaman dahulu, Kakak Wanda, yang jemaat dulu-dulu, bagaimana caranya berbagi. Toh? Di sini Kakak Wanda punya gambar. Semuanya lihat gambarnya? Ini kira-kira berapa orang? Berapa orang? 2. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Di sini mereka ini sedang apa ini? Kalau zaman dahulu itu belum ada buku. Jadi dulu itu masih pakai gulungan kertas orang kalau mau membaca. Jadi ceritanya ini 2 kakak, mereka sedang baca kertas sama-sama. Jadi pada zaman dahulu itu orang selalu pakai apa sama-sama. Misalnya Kakak Wanda punya mainannya itu bukan Kakak Wanda sendiri yang maini, tapi sama temannya Kakak Wanda, misalnya sama Kakak Vika. Kalau ada Kakak Vika sini main sama Kakak Wanda. Adakah yang di sini punya mainan atau punya barang-barang tidak dibagi sama temannya? Pasti ada. Ada? Pasti tidak mau mengaku. Jadi sebagai anak Tuhan, kalau ada punyanya, misalnya ada bukunya, ada di sekolah semua toh, di sekolah cuma tinggal 1 buku cetaknya. Bu gurunya bilang belajar sama-sama, tapi biasa ada yang bilang, bukuku ini tidak mau nak kasih kok. Ada yang begitu toh?
Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai anak sekolah minggu harus berbagi. Harus dibantu, oh sini, ayo sini belajar Ki sama-sama, atau ada mainannya, ayo sini main Ki sama-sama. Nah, jadi yang pertama, waktu orang dulu-dulu itu dia berbagi, pakai barangnya sama-sama. Nah, yang kedua, ini apa? Kira-kira ini berapa orang lagi? Tetap 2, laki-laki atau perempuan? Yang ini perempuan, ini pegang apa? Dia kayak pegang keranjang. Ada yang pernah lihat keranjang? Pasti sudah semua. Jadi sikapnya orang dahulu itu, yang benar-benar anak Tuhan itu, dia selalu membagi keperluan bersama-sama. Jadi misalnya kakak Wanda butuh apa ya? Kakak Wanda butuh gelas. Lalu dia punya gelas 2. Sebagai anak Tuhan pasti dia bagi sama kakak Wanda, karena kakak Wanda butuh. Sama dengan kalau misalnya di sekolah. Di sekolah lagi menulis tapi ada temannya lupa bawa pensil atau pulpen. Baru kita punya 2. Yang pulpen itu dibagi atau disimpan? Dibagi atau disimpan? Dibagi. Nah, itu baru anak sekolah minggu yang pintar. Dia mengasihi teman-temannya. Wah, ini temanku, dia tidak punya pulpen. Ada pulpenku 2, mau ku kasih 1. Jadi kita ikut juga cara hidupnya orang-orang dulu. Pada jemaat yang mula-mula, mereka selalu membagi barang kebutuhan bersama-sama. Kalau ada temannya yang butuh sesuatu, baru dia punya lebih, nah kasih tuh temannya. Yang ketiga, ini juga. Kira-kira mereka ini bagi apa? Lagi apa mereka? Ada yang bagi kuenya, ada yang bagi air minumnya. Mereka selalu berbagi. Mungkin ada ini temannya 1, mungkin dia tidak punya kue, baru dia ini temannya yang 1 bilang, oh ada kueku. Ini ku kasih kok sepotong. Ada kueku 1, ku kasih kok sepotong. Dia membagi. Baru yang 1 lagi bilang, ada air minumku, mari ku kasih kok juga. Mereka berbagi apa yang diperlukan orang di sekelilingnya, kayak adik-adik kalau di sekolah, di rumah, kalau ada temannya yang membutuhkan harus dibantu. Oke. Ini kira-kira apa? Orang bikin apa ini? Kira-kira bikin apa? Makan. Siapa di sini biasa makan bersama di rumahnya? Makankah sama adiknya, sama kakaknya, sama mamanya, sama bapaknya, pokoknya satu keluarga. Wah, pasti semuanya pernah makan. Waktu makan, adakah yang suka berebut-berebut? Misalnya ada apa yang paling disuka? Misalnya ayam goreng. Ayam goreng. Ini ayam goreng tinggal 1 punyanya, baru ada adiknya kah, kakaknya mau. Tapi dia bilang, punya aku saya ini, tidak mau saya bagi-bagi. Itu membagi atau tidak? Itu namanya apa? Kasek. Siapa di sini kasek? Tidak ada yang kasek toh. Jadi orang dulu-dulu itu suka makan bersama. Tapi kalau makan bersama tidak ada yang bilang begini,
Tapi mereka suka berbagi. Ini makan roti, dia bagi tuh rotinya. Ada biasa itu, lihat kawan dah biasa makan kue, baru ada temannya. Biasa bilang temannya begini, kasih nak sedikit kuemu. Biasa bilang, tidak mau nak kasih ke kueku. Ada yang begitu kan? Atau tidak, ada kuenya, baru dia bilang, oh ada kueku. Ya ada temanku, mau bang nih ku kasih sepotong itu kueku deh, supaya nanti kalau ada kuenya tuh nak kasih nak juga. Ada kayak yang biasa begitu? Oh ada. Berarti itu tidak ikhlas kasih temannya, tidak nak kasihi itu temannya, karena dia mengharapkan imbalan. Mengharapkan itu imbalan. Kalau ku kasih nanti kueku ini tuh, berarti kalau ada lagi kuenya nanti mana juga anak kasih, harus anak kasih. Atau tidak, bilang pernah anak kasih kuenya itu, mau bang ku kasih sedikit saja. Itu tidak boleh. Harus kalau kasih barang ke orang, kasih kue harus yang terbaik. Jangan dibilang, oh ada kueku tuh kakak Wanda tuh mau ku bagi. Misalnya dia bilang kakak Wanda ada kueku. Kue apa ya? Oh ada coklatku, Super Queen. Tapi tuh ada bernis. Mau ku bagi kakak Wanda. Tapi tuh kalau ku bagi, nah habis nanti bagaimana mile? Jangan deh. Itu kastek atau mau berbagi? Kastek ini contoh ya. Terus bilang lagi, tapi nanti bilang itu bernis ini dia kastek. Mau bang miku kasih deh, tapi mau bang miku kasih yang ujung-ujungnya saja, yang habis miku gigit tuh ku kasih, kan tidak nak tahu ji. Itu bagus atau tidak? Tidak. Jadi kalau mau kasih apa ke orang harus yang bagus. Baru kalau kasih sesuatu sama temannya kah, sama kakaknya, sama adiknya, sama semua orang harus ikhlas. Tidak ada dong, kalau ku kasih nanti nih tuh berarti kalau ada kuenya nanti ada lagi kuenya pasti nak kasih, harus nak kasih juga. Nah itu tidak boleh. Kita harus memberikan barang kita sama orang dengan ikhlas. Nanti Tuhan Yesus yang balas. Jadi pada ayat yang terakhir itu, karena orang zaman dulu itu suka berbagi, dia kalau ada punyanya dibagi bersama-sama, dipakai sama-sama. Lalu kalau ada temannya yang membutuhkan, bagi itu barangnya. Yang ketiga, dia kalau ada kuenya, makanannya, bagi dengan senang hati. Tidak ada bilang, kalau ku bagi ini tuh pasti berkurang itu kueku. Kalau ku bagi ini tuh nanti tidak ada punyaku. Tapi mereka berbagi dengan gembira, dengan tulus hati. Karena mereka sudah mau berbagi, mereka apa ini? Saling baku berkelahi kayak ini gambarnya kakak Wanda atau bagaimana? Saling apa ini? Saling berteman. Jadi kalau kita suka berbagi sama orang, Inces kalau suka bagi-bagi kue bagi-bagi barang-barang kalau ada teman tak membutuhkan, pasti banyak orang suka atau banyak orang tidak suka Banyak orang yang suka. Semua orang mau berteman sama kita. Siapa di sini suka kalau banyak temannya? Wah, pasti semuanya suka kalau banyak temannya. Jadi kalau kita mau berbagi sama orang,
itu belum tentu adik-adik misalnya ada punya aku kakak Wanda mau aku bagi sama itu tapi itu nanti nak ambil. Tidak, berbagi itu bukan hanya bekasih barang sama orang tapi juga dikasih pinjam, itu juga namanya berbagi. Belum tentu sudah berbagi itu tuh kakak Wanda tuh kalau ada punya tak nak ambil terus itu orang. Tidak, itu berbagi juga kalau dikasih pinjam, sama kayak pulpen tadi toh. Kalau ada teman yang membutuhkan dikasih pinjam, itu juga berbagi. Kemudian ada lagi yang kakak Wanda lihat, kalau itu biasa ada itu kasih pinjam temannya atau kasih punyanya ke temannya, biasa pergi minta kembali. Ada kayak yang begitu? Ada kayak yang begitu? Biasa itu udah bilang ini ada mainanku, 2 mainanku, nah kembar mau ku kasih dulu ku kasih bang nih temanku ini yang 1, nah kasih nih. Tapi mungkin pulang di rumah, nah pikir-pikir, kenapa aku kasih tadi itu mau pergi ku minta kembali. Ada kayak yang suka begitu? Yang suka begitu, itu dia tidak ikhlas, tidak ada kasih untuk kasih ke temannya, karena pergi minta kembali, itu tidak ikhlas. Jadi sebagai anak Tuhan kalau ada sesuatu dikasih sama orang tidak boleh diminta kembali. Ada itu biasa waktu kecil kakak Wanda selalu bilang orang begini, kalau sudah kasih punya tak ke teman tak tidak boleh diminta, nanti bosi si kunta. Ada toh? Ada. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus berbagi dengan kasih. Jadi apa yang punya tak pertama tadi dipakai sama-sama. Yang kedua, kalau ada teman tak membutuhkan dikasih kebutuhannya, apa yang tak punya tuh mungkin butuh dikasih. Yang ketiga, suka berbagi makanan. Seperti ada teman yang haus di sekolah, haus ada ke air minummu. Dia bilang ada air minumku tuh, tapi kalau minum nanti namu ku minum bagaimana harus berbagi. Tapi zaman sekarang karena lagi pandemi lebih bagus kalau bawa botol masing-masing, tidak berbagi air minum karena takutnya nanti tertular virus. Lebih usahakan masing-masing bawa air minum. Dan terakhir itu kita harus berbagi dengan gembira, dengan tulus hati. Jadi sebagai anak Tuhan harus berbagi dengan kasih. Bisa kasihmu itu berbagi dengan kasih tanpa bilang kalau aku kasih nanti nih kakak Wanda, kalau ada kuenya lagi nak kasih kalau aku kasih ini kakak Wanda karena pernah anak kasih kuenya, aku kasih saja sedikit kakak Wanda karena lihat terus jangan berbagi karena hal-hal yang seperti itu, tapi berbagi karena kita mengasihi sesama, mengasihi teman. Bisa kasih semua janji untuk saling mengasihi, saling berbagi. Bisa supaya kalau sudah berbagi dengan kasih, nanti temannya semakin banyak. Tidak ada yang dibilang, itu kasih gitu, itu tuh kalau ada apa nak kasih gitu, minta kembali. Jadi harus saling mengasihi. Tugasnya kira-kira ini diapain? Diwarnai. Kenapa kakak Wanda kasih gambar ini?
supaya diwarnai, supaya kalau setiap nanti nawarnai di rumahnya, nah ingat, oh kalau ada kueku, ada barangku harus berbagi dengan kasih. Nah, ini nanti kakak Wanda bagikan, terus diwarnai yang bagus-bagus. Mau warnanya kayak yang warnai kakak Wanda seperti ini, boleh sembarang warnanya. Nah, habis diwarnai, lalu biasanya di apa? Foto, lalu dikirim ke grup jemaat. Tugasnya ini ingat ya, dikerjakan. Ingat juga harus saling berbagi. Oke. Demikian firman Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian kasih. Pasti lemah.
kami. Engkau berkati baik yang memberi maupun yang belum sempat memberi, sama-sama Engkau berkati. Dan Engkau berkati pekerjaan kedua orang tua kami dan pandangan mengerjakannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, kita akan membawa persembahan kita angkat pujian Aku Cinta Yesus. Mewarnai, tapi jangan cuma mewarnai. Yang diwarnai itu artinya juga ditahu toh, saling berbagi. Oke, kalau selesai diwarnai, dikasihkan ke orang tuanya, difoto, lalu dikirim ke grup jemaat. Oke, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Semuanya kembali bangkit berdiri. Kita angkat pujian Ku Mau Memujimu. Kemurahan, kebaikan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami, sudah menolong kami, memberkati kami, anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan memberkati ibadah kami agar berkenan di hadapan hadirat-Mu, memberkati setiap anak-anak sekolah minggu-Mu yang sudah hadir, baik yang ada di dalam rumah-Mu, baik yang ada di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, agar senantiasa bertumbuh dalam kasih Kristus. Perlindungan yang daripada Allah kiranya menjadi bagian setiap kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Memberkati guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani. Tuhan tolong agar lewat kehidupan yang masih ada tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.